Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Latsar CPNS DPSDM Bandung, gelombang 8, kelompok 3, kelompok kecil 2 akan mempresentasikan analisis isu kontemporer dengan tema judi online. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Faikotul Masruro, kemudian rekan saya Ria Indah Lestari, Ahmad Syafiul Umam, dan Nita Rahma Anissa. Berikutnya materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, definisi dari judi online, yang kedua yaitu dampak negatif dari judi online, dasar hukum, contoh kasus, analisis, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu definisi dari judi online. Judi online sendiri merupakan sebuah bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer atau smartphone sebagai perantara. Dalam praktik judi online, pemain melakukan taruhan yang nyata pada berbagai jenis permainan seperti poker virtual, mesin slot, serta taruhan olahraga yang tersedia pada situs atau aplikasi khusus. Aktivitas dari judi online semakin marak dikarenakan mudahnya akses dan adanya daya tarik keuntungan instan meskipun secara hukum di Indonesia termasuk kategori dalam tindak pidana. Berikutnya yaitu dampak negatif dari adanya judi online. Yang pertama yaitu kecanduan dan gangguan mental. Judi online sendiri dapat menyebabkan gambling disorder, yaitu kecanduan yang diakui sebagai gangguan mental. Pemain sendiri bisa mengalami stres, kecemasan, depresi, akan kehilangan minat seperti aktivitas-aktivitas sehari-hari. Kemudian, untuk dampak negatif yang berikutnya yaitu kerugian secara finansial. Banyak orang terjebak dalam siklus kekalahan dan teruang demi mengejar kemenangan. Hal ini bisa menyebabkan kebangkrutan, utang menumpuk, dan hilangnya stabilitas ekonomi dari keluarga. Berikutnya dapat memicu tindak kriminal. Ketika kehabisan uang, beberapa pelaku judi online nekat melakukan tindakan ilegal seperti pencurian, penipuan, atau penggelapan demi bisa terus bermain. Berikutnya juga dapat menyebabkan keretakan hubungan sosial dan keluarga. Kecanduan dari judi online seringkali merusak hubungan dengan pasangan, anak, dan teman, karena juga konflik rumah tangga, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, bisa muncul akibat tekanan finansial dan emosional. Berikutnya dapat terjebak situs penipuan. Banyak platform judi online saat ini tidak memiliki izin secara resmi dan beroperasi secara curang. Pemain bisa kehilangan uang tanpa jaminan keamanan atau keadilan dalam permainan. Dan dampak negatif yang terakhir yaitu ancaman hukum di Indonesia. Judi online termasuk tindak pidana. Pelaku bisa dikenai sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang ITE dan KUHP yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek atau dasar hukum yang mengatur tentang judi online. Tentu saja, sebagai negara yang konstitusional, kita menganut dasar yaitu undang-undang untuk menetapkan suatu pidana yang saat ini terkait dengan judi online adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atau yang lebih kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Di pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Yang mana pasal ini berkaitan dengan pasal lain dalam undang-undang yang sama, yaitu pasal 45 ayat 3 yang menjelaskan tentang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Seperti yang kita ketahui bersama, di pasal 27 tadi menerangkan mengenai siapa yang bisa dipidana akibat judi online. Sedangkan di pasal 45 ayat 3 memuat tentang hukuman apa yang akan diberikan ketika seseorang dipidana karena kasus judi online. Baik, berikut beberapa contoh kasus kematian yang disebabkan oleh judi online. Yang pertama, ada 7 kasus kematian akibat judi online. Di antaranya ada poluan membakar suaminya.
Diduga motif poluan tersebut yaitu karena uang gajinya dipakai untuk berjudi online. Dan salah satu kasus yang paling mengguncang adalah tragedi yang terjadi di Ciputat, Tangerang Selatan. Beberapa waktu lalu, dalam kasus ini, satu keluarga ditemukan tewas di rumah mereka. Setelah diselidiki, penyebab utama tragedi ini adalah masalah ekonomi yang diakibatkan oleh kecanduan judi online. Sang ayah diketahui terlilit hutang besar karena judi dan diduga mengalami tekanan berat hingga akhirnya melakukan tindakan nekat yang merenggut nyawa istri, anak-anak, hingga dirinya sendiri. Peristiwa ini membuka mata kita bahwa judi online bukan sekedar urusan individu. Ketika seseorang terjerat, keluarga pun ikut menjadi korban. Selanjutnya, yaitu analisis penyebab judi online menggunakan metode BIS1. Ada beberapa faktor penyebab maraknya judi online di Indonesia. Yang pertama yaitu manusia. Yang pertama yaitu kurangnya edukasi atau pengetahuan masyarakat mengenai risiko bahaya dampak judi online terhadap kehidupan. Yang kedua yaitu rasa ingin cepat kaya, yaitu banyak masyarakat yang tergiur dengan harapan mendapatkan uang secara instan tanpa memikirkan risiko dan dampak ke depannya. Yang ketiga yaitu kecanduan. Bagi seseorang yang judi online ini akan melakukan secara terus-menerus hingga sulit dihentikan atau dikendalikan. Karena judi online ini bersifat adiksi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan psikologis. Yang kedua yaitu izin. Yang pertama yaitu akses internet yang mudah diakses. Di era digitalisasi yang sangat berkembang pesat ini dan masyarakat yang hampir semua mempunyai HP serta dapat mengakses internet dengan mudah dan cepat. Yang kedua yaitu fitur anonim. Para judi online ini dapat menganonim atau tidak memperlihatkan identitasnya saat mengakses situs judi online. Yang ketiga yaitu metode. Yang pertama yaitu kurangnya penegakan atau regulasi hukum karena penegakan hukum yang masih terbatas sehingga mempermudah platform ilegal muncul. Selain itu, anonimitas pada saat mengakses situs judi online juga akan mempersulit penegakan hukum untuk mengawasinya. Yang kedua yaitu proses pendaftaran yang cepat dan mudah. Dengan mayoritas masyarakat yang sudah mempunyai HP dan adanya internet, sehingga dalam mendaftar akun judi online dapat dengan cepat dan mudah karena tidak banyak untuk persyaratannya. Yang keempat yaitu material. Yang pertama yaitu dana atau uang. Dana atau uang ini dijadikan modal untuk melakukan judi online oleh pelaku tanpa memahami pengelolaan keuangan atau bahaya ekonomi. Yang kedua yaitu promosi iklan yang menarik. Karena ketersediaan informasi mengenai judi online yang mudah diakses serta iklan judi online yang menarik perhatian. Berikut kesimpulan, judi online memberikan dampak negatif yang luas dan serius. Dalam terperinci, dampak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara individu, pelaku berisiko mengalami kecanduan akibat akses yang mudah dan sifat permainan yang adiktif. Hal ini sering mengarah pada kerugian finansial besar, stres, depresi, bahkan bunuh diri. Banyak korban judi online rela menggadaikan barang berharga atau berhutang untuk terus bermain. Yang kedua, dalam lingkup keluarga, judi online kerap menjadi penyebab utama konflik rumah tangga, perceraian, dan terabaikannya tanggung jawab terhadap anak dan pasangan. Banyak keluarga mengalami kehancuran ekonomi karena salah satu anggota keluarga terlibat judi online. Yang ketiga, secara ekonomi dan sosial. Judi online menyebabkan penurunan produktivitas kerja, meningkatnya angka pengangguran, dan mendorong sebagian orang melakukan tindak kriminal, seperti pencurian, penipuan, hingga penggelapan dana demi membiayai kebiasaan berjudi. Yang keempat, selain itu, tingginya perputaran uang ilegal dalam judi online juga merusak stabilitas ekonomi nasional dan menghambat pembangunan masyarakat yang sehat. Judi online bukan solusi, melainkan jalan menuju kehancuran. Ketahui, laporkan, dan lawan. Baik, sekian presentasi dari kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.